Mobil di bawah kendali Bara memasuki halaman rumah yang luas. Aileen turun lebih dulu setelah mendengar suara panggilan si kecil boy. Wanita itu berjongkok sambil merentangkan kedua tangan, menyambut putranya dengan pelukan. "Mama dari mana? Kenapa pulangnya lama?" tanya balita kecil itu. "Mama abis temenin Tante Mia belanja, sayang. Nih, Mama bawa hadiah buat boy." Menyerahkan sebuah kotak mainan yang sempat dibelinya di sebuah toko mainan anak. Boy meraih kotak mainan penuh semangat, lalu membenamkan ciuman di pipi sang mama. "Makasih, Mama. Sama-sama, sayang. Anak Mama nggak rewel ditinggal Mama, kan?" "Nggak. Terus Boy ngapain hari ini?" "Boy abis obatin Om Yo. Boy juga jagain Papa sama Dede bayi." Aileen mengulas senyum. Pikirannya terfokus pada Yo dan juga keributan yang mungkin ditimbulkan dari main dokter-dokteran. Wah, pintarnya anak Mama. Boy juga mau obatin Om Bala, tapi Om Balanya nggak mau. Hampir saja tawa menyembur dari mulut Aileen. "Nggak apa-apa, sayang. Nanti kalau sakit, Om Bara pasti bilang sama Boy." "Iya, Mama." Keduanya lantas melangkah menuju pintu, sementara Mia dan Bara sedang mengeluarkan belanjaan dari bagasi mobil. Saat Mia hendak melangkah, Bara menarik pergelangan tangannya, membuat langkah wanita itu terhenti. "Mia, tunggu. Ada apa?" tanya Mia, berusaha melepas cengkeraman Bara. "Sepertinya kita perlu bicara berdua." "Soal apa?" "Memasang sikap acuh tak acuh. Soal Alea." Mia menghembuskan napas panjang. "Memangnya Alea kenapa?" Tak tahu harus berkata apa, sikap dingin Mia membuatnya mati kutu. Bara tahu Mia kecewa dan kesal setelah kejadian beberapa bulan lalu. "Dia anakku, kan?" "Bukan," jawab Mia ketus. "Jawab yang jujur." Bara kembali mencengkram pergelangan tangan Mia. Sangat erat, hingga wanita itu merasa sulit melepaskan diri. "Memangnya kenapa? Bukankah kamu meminta aku untuk menggugurkan dia? Tapi kamu tidak melakukan itu, kan? Menggugurkan atau tidak, itu bukan urusanmu, kan? Kamu tenang saja. Alea tidak akan menjadi beban dalam hidup kamu. Karena aku tidak akan meminta apapun dari kamu, apalagi meminta mengakui Alea." Senyum tipis terbit di sudut bibir Mia saat melihat bias keraguan dalam tatapan Bara. Ia menghempas tangan yang mencengkeramnya begitu kuat. Kemudian pergi begitu saja tanpa memerdulikan panggilan lelaki itu. Bara hanya dapat memandangi punggung Mia yang melangkah menuju pintu. Mia yang beberapa bulan lalu hanyalah gadis penakut itu berubah menjadi galak dan ketus. "Terima kasih, Bibi Malina. Maaf, sudah merepotkan," ucap Mia, meraih putrinya dari pangkuan Malina. "Sama sekali tidak merepotkan. Alea anak yang pintar. Seharian ini dia baru menangis kalau mau susu. Syukurlah. Ini pertama kali aku meninggalkannya." Mia menciumi pipi putrinya. Bara yang baru masuk dengan membawa beberapa paper bag itu hanya sesekali melirik Mia dan bayi dalam gendongannya. Ada dorongan yang begitu kuat dalam hati untuk menimang bayi cantik itu. Namun, tentu saja Mia tidak akan mengizinkan. "Apa aku akan jadi bapak yang tidak diakui?" Aileen tersenyum saat memasuki kamar dan menemukan suaminya sedang duduk bersandar di tempat tidur dengan memangku sebuah laptop. Beberapa hari belakangan ini, Alfian selalu menyempatkan diri memeriksa pekerjaan yang ia tinggalkan. Ia menutup laptop, lalu mengulurkan tangan menyambut istrinya. Satu ciuman ia benamkan di kening. "Sesenang itu ya kamu hari ini?" ucap lelaki itu menyadari wajah istrinya berseri-seri. "Senanglah. Aku suka hari ini." "Kenapa?" "Aku abis ngerjain Bara, Mas." Alfian terkekeh memikirkan Bara.
Anak buahnya yang terkenal petualang cinta itu pasti mati kutu menghadapi Aileen. Jadi bagaimana? Dia pasti terpesona dengan kecantikan Mia, dan aku yakin malam ini dia tidak akan bisa tidur. Biar tahu rasa dia. Seenaknya saya membuang wanita yang sedang mengandung anaknya. Untung kamu gak gitu ya, Mas. Cicit Aileen tertawa kecil. Riana terlonjak saat hendak menyantap sekotak makanan yang baru dibelinya dari sebuah kedai kecil. Suara ketukan pintu terdengar begitu nyaring seperti akan merobohkan bangunan kecil itu. Ia beranjak membuka pintu. Sedikit terkejut mendapati sang pemilik rumah yang sedang berdiri di sana. "Maaf ganggu kamu malam-malam, Riana," ucap wanita itu. "Tidak apa-apa, Bu." "Ada apa?" "Iya," tanya Riana, sebab tidak biasanya sang pemilik rumah datang di jam seperti ini. Biasanya ia hanya datang saat menagih sewa. "Saya mau memberitahu kalau rumah ini sudah saya jual, dan pemilik yang baru meminta supaya rumah ini dikosongkan malam ini juga." Sontak sepasang mata Riana membeliak. Dikosongkan? Apakah itu artinya Riana harus angkat kaki malam ini juga? "Sekarang, Bu." "Iya, Riana. Saya minta maaf. Sisa sewa kamu akan kembalikan, yang penting kamu pergi malam ini juga dan cari rumah sewa lainnya." Tak tahu harus menjawab apa, Riana hanya diam dengan tatapan nanar. Kemana ia akan pergi di malam seperti ini? "Apa saya tidak bisa minta waktu sampai besok, Bu? Ini sudah malam soalnya. Saya belum cari rumah sewa yang baru." "Maaf sekali, Riana. Saya juga sudah minta izin ke pemilik baru. Tapi beliau minta saya supaya rumahnya dikosongkan. Tolong kamu bisa mengerti saya, iya." Setelah terdiam beberapa saat, Riana akhirnya pasrah. Mungkin ia akan mencari ruang sewa yang baru di sekitar sini. Ia pernah dengar ada beberapa kosan murah. "Baik, Bu. Saya mengerti. Saya akan membereskan pakaian saya dulu." Wanita itu hanya mengangguk pelan. Ia tetap menunggu sampai Riana membenahi seluruh pakaiannya dan memastikan sang penyewa pergi meninggalkan rumah itu. Riana berjalan menyeret kopernya melewati jalan-jalan sunyi. Tatapannya kosong dan hampa. Sebuah halte menjadi pilihannya untuk berteduh malam ini. Setelah diminta pergi tadi, ia mendatangi sebuah kosan murah tak begitu jauh dari kontrakan lama. Namun, Riana baru menyadari telah kehilangan dompet. Mungkin saat bertabrakan dengan seorang pemuda tadi. "Aku harus kemana sekarang?" Riana duduk seorang diri. Untuk menghubungi Gali pun ia tidak akan mau. Terlebih, beberapa hari lalu Mama Indah sudah memberi ultimatum agar Riana menjauhi putranya. "Maafkan aku, Aileen. Sekarang aku merasakan bagaimana rasanya menjadi kamu waktu itu," lirih Riana, melelehkan cairan bening dari matanya. Gali berdecak sambil melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah beberapa kali ia mengetuk, namun sang pemilik rumah tak kunjung membuka pintu. "Cari siapa?" Sapaan seorang wanita mengalihkan perhatian Gali. "Maaf, Bu. Saya cari Riana, yang tinggal di rumah ini." "Riana? Dia sudah pergi tadi. Rumah ini sudah saya jual dan pemilik baru meminta supaya rumah ini dikosongkan malam ini juga. Tapi Riana sudah membayar sewa beberapa bulan kemudian kan?" "Memang, tapi pemilik yang baru minta dikosongkan. Saya sudah memberi Riana sisa sewa yang sudah dia bayarkan." Ada kerutan tipis di dahi Gali. Ia meneliti rumah kecil itu. Melihat dari kondisi sekitar dan ukuran rumah yang lumayan sempit, sepertinya akan sulit menjual rumah ini. "Boleh saya tahu siapa yang beli rumah ini?" "Saya tidak kenal. Saya hanya tahu namanya saja." "Sebenarnya saya juga heran, karena dia tiba-tiba menawar rumah ini kemarin dan melakukan pembayaran sore ini. Tapi syaratnya rumah ini harus dikosongkan."
Seketika raut wajah Galih berubah tegang saat pikirannya mulai membedah dan menemukan benang merah dari kejadian ini. Ibu tahu nama pembelinya. Maaf, saya tidak berani memberi tahu. Kedua tangan Galih terkepal. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembus secara perlahan demi mengurangi amarah yang menjalar ke hati. Meskipun sang pemilik rumah tak membocorkan pembeli rumah itu, namun Galih dapat menebak dengan pasti. Namun, tak ada pilihan bagi Galih. Yang ia lakukan sekarang adalah segera mencari Riana. Hujan mulai reda menyisakan gerimis. Riana kembali melangkah dengan menyeret koper. Malam ini ia berencana menumpang di sebuah masjid. Namun, saat melewati sebuah jalan sunyi, beberapa pria tampak menghalangi langkahnya. "Hai, mau kemana?" tanya salah seorang di antaranya sambil menyeringai. Riana mundur beberapa langkah sambil memasang sikap waspada. Apalagi saat menyadari beberapa pria yang menghampirinya dalam keadaan mabuk. "Tolong tinggalkan saya," pekik Riana, mencoba mencari celah untuk meloloskan diri. "Mau kemana malam-malam bawa koper? Daripada jauh-jauh lebih baik senang-senang sama kita." Panik, Riana melemparkan tas ke wajah lelaki itu. Hendak lari, namun salah seorang pria menangkap tangannya. Riana menjerit, saat dua orang pria menyeretnya menuju sebuah bangunan kosong yang gelap. Tubuhnya dihempas hingga jatuh pada tumpukan kardus bekas. "Tolong lepaskan saya," lirih Riana, tenaganya yang tersisa seolah tak cukup lagi untuk sekedar melawan atau melarikan diri. "Ayolah, kita senang-senang dulu. Kamu pasti akan suka." Riana merasakan jantungnya seperti hendak berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya terasa gemetar. "Tolong!" Riana menjerit pilu saat pakaiannya ditarik hingga sobek. Setir mobil menjadi sasaran Galih untuk melampiaskan amarahnya. Sudah 30 menit ia berkeliling mencari. Namun, sang kekasih tak kunjung ia temukan. Puluhan kali pula ia menghubungi nomor Riana, akan tetapi tak juga mendapat jawaban. Kini, Galih hanya berharap menemukan Riana di antara orang-orang yang ia lihat di sisi jalan. Ah sial! Lagi-lagi ia memukul setir. Kenapa aku bisa lupa? Galih baru teringat akan sesuatu. Beberapa hari sebelumnya ia diam-diam memasang GPS ke ponsel Riana, sehingga dapat memantau keberadaan wanita itu kapan saja. Dalam hitungan menit, Galih sudah menemukan titik terang tentang keberadaan Riana, yang ternyata tidak begitu jauh dari lokasinya sekarang. Pedal gas pada kakinya ia tekan kuat, membuat mobil melaju cepat menerobos jalan. Gumpalan kesal merasuk ke hati Galih atas keras kepalanya Riana. Ia bahkan tak menghubungi Galih sedikit pun meskipun dalam keadaan kesulitan seperti saat ini. Jadi aku dianggap apa selama ini? Apa dia pikir akan selalu bisa mengatasi semuanya sendirian? Ia bergumam kesal sambil berencana dalam hati akan memarahi Riana begitu bertemu nanti. Galih menajamkan indera penglihatan. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri demi menemukan sosok yang dicari. Menurut keterangan yang tertera pada layar ponsel, Riana berada di daerah ini. Tapi di mana dia? Ia menepikan mobil, lalu turun dan mengamati keadaan sekitar. Suasana malam itu tampak sunyi dan hanya sesekali kendaraan melintas. Selain itu hanya ada sebuah bangunan besar yang sedang dalam tahap renovasi. "Riana, kamu di mana?" teriak Galih memanggil. Sesekali ia tampak melirik ke layar ponsel demi memastikan tidak salah melihat titik keberadaan Riana. Berjalan mondar-mandir di sekitar sambil mencari. Hingga akhirnya, samar-samar suara jeritan seorang wanita yang berasal dari bangunan kosong di depan tertangkap oleh telinga Galih. "Riana!" panggil Galih. Secepat kilat ia menerobos mencari sang kekasih. Suasana di dalam gedung tampak temaram dengan pencahayaan seadanya. "Riana!" Suara teriakan Galih menggema.
Matanya nyalang saat kembali mendengar suara jeritan dari salah satu sudut ruangan. Kakinya melangkah cepat menuju sumber suara. Amarah Gali pun seperti akan meledak saat melihat Riana dicengkeram oleh 3 pria dengan pakaian sedikit terbuka. Ada cairan merah mengalir di sudut bibirnya. "Lepaskan, bangsat!" teriak Gali merangsek maju dengan kepalan tinju yang siap menghujam. Perkelahian tak terhindarkan. Gali harus menguras tenaga menghadapi 3 preman jalanan yang sedang berusaha melecehkan Riana. Beruntung Gali memiliki bekal ilmu bela diri, sehingga menghadapi penjahat kecil seperti mereka bukan sesuatu yang terlalu sulit baginya. Tak butuh waktu lama, 3 pria berandalan itu sudah tersungkur di lantai berdebu. Kemudian jatuh bangun untuk mempertahankan diri. Namun, sia-sia. Sebab serangan membabi buta dari Gali seperti sanggup meremukkan tulang-tulang mereka. Tak ingin terlibat masalah lebih jauh, 3 pria itu segera bangkit dan berlari meninggalkan ruangan itu. Gali menatap Riana yang sudah tergeletak di lantai. "Riana!" Ia segera berjongkok meraih tubuh lemah itu dan memeluknya. Riana dalam keadaan tak sadarkan diri dengan beberapa lebam pada tubuhnya. "Bangun, Riana!" Berulang-ulang ia menepuk pipi dan mengguncang tubuh sang kekasih. Tetapi tak ada respon sedikit pun dari Riana. Apartemen menjadi tempat yang dipilih Gali untuk membawa Riana. Kini Riana sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan belum sadarkan diri. Gali menatapnya nanar, sambil membersihkan wajah wanita itu dengan handuk basah. Suara bel mengalihkan perhatian lelaki itu. Ia meletakkan wadah berisi air hangat ke meja dan segera beranjak menuju pintu. Sesuai dugaan, itu adalah Vero yang tadi diminta tolong Gali untuk memeriksa Riana. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya sang dokter tampak khawatir setelah mendengar cerita Gali di telepon tadi. "Aku belum tahu bagaimana kejadian persisnya. Riana belum sadar. Terus di mana dia sekarang?" "Di kamar." Dokter Vero mengikuti di belakang punggung Gali. Begitu memasuki kamar, Vero menatap Riana yang sedang terbaring di tengah tempat tidur. Tak dapat dipungkiri ada rasa sakit. Ia pernah menyimpan harapan akan menjadi wanita pertama yang berbaring di sana. "Aku akan periksa dulu," ucapnya berusaha mengusir rasa sakit. Vero meletakkan tas miliknya ke meja, dan mengeluarkan beberapa benda dari sana. Sementara Gali berjalan menuju lemari dan mengeluarkan setelan piyama miliknya. Bajunya Riana sobek dan kotor. "Boleh minta tolong kamu sekalian gantikan. Pakai piyamaku dulu, soalnya pakaian Riana masih di mobil dan aku malas turun." "Baiklah, sini." Meskipun ada cemburu melihat betapa khawatir dan perhatiannya Gali terhadap Riana, namun Vero berusaha menutupi. "Aku tunggu di luar, ya." Vero mengangguk. Ketika Gali melangkah keluar dan menutup pintu, Vero tersenyum tipis. Ia menatap piyama milik Gali di pangkuannya. Setidaknya, Gali bukan lelaki modus. Padahal ia bisa saja menggantikan pakaian Riana dan melihat seluruh tubuhnya, namun Gali tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana aku tidak semakin jatuh cinta padanya? Gali ada di level stok terbatas untuk tipe laki-laki sempurna. Sayang sekali aku terlambat menyadarinya, gumam Vero dalam hati. Riana tidak apa-apa. Dia hanya terluka kecil, ucap Vero sesaat setelah keluar dari kamar. Wanita itu melangkah mendekat dan duduk tepat di samping Gali. Menatap meja di mana segelas coklat panas bertengger di meja. Seulas senyum tipis terbit di sudut bibir wanita itu. Gali masih mengingat minuman kesukaannya. Selain itu, Gali selalu membuat dengan rasa manis yang pas. "Terima kasih, Ver. Maaf sudah merepotkan kamu malam-malam." "Tidak apa-apa. Aku senang bisa membantu. By the way, kamu harus awasi Riana karena dia bisa saja mengalami trauma setelah kejadian ini. Dia pasti sangat ketakutan."
Ya, kamu benar, Fer. Vero menyeruput coklat panas buatan Gali. Boleh aku tanya sesuatu? Anggukan kepala dipilih Gali sebagai jawaban. Apa kamu benar-benar mencintai Riana? Kebisuan mendominasi selama beberapa detik usai pertanyaan itu terlontar. Gali meraih segelas kopi dan meneguknya secara perlahan. Menghembuskan napas panjang saat rasa hangat dari cairan hitam yang baru ditenggaknya menjalar ke seluruh tubuh. Percaya atau tidak, aku pernah sangat membenci Riana, bahkan ilfil. Aku merasa hanya laki-laki bodoh yang mau dengannya. Ingatan Gali berputar pada masa yang telah berlalu. Tapi suatu hari aku melihat dia dari sudut pandang yang berbeda. Dia hanyalah korban salah didik orang tuanya. Aku suka melihat caranya menebus kesalahan masa lalunya, aku suka melihat setiap perubahannya dan aku kagum. Dari Riana aku belajar untuk setiap hari memperbaiki diri. Tidak masalah sejahat apa dia di masa lalu, yang penting adalah dia di masa sekarang. Kedua tangan Vero terangkat mengusap lelehan air mata. Ya, aku mengerti. Sekarang aku bisa tenang melepas kamu bersamanya. Terima kasih, Ver. Vero melirik angka yang ditunjuk oleh jarum jam yang melingkar pada pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Gali mengantar kepergian Dr. Vero ke pintu. Tadinya ia ingin mengantar sampai parkiran, namun ditolak Vero. Sehingga Gali memilih kembali ke dalam. Gali membuka pintu dengan sangat hati-hati, agar suara pintu tidak sampai terdengar dan mengganggu Riana. Wanita itu tampak masih lelap dalam balutan selimut tebal. Perlahan ia menjatuhkan diri di tepi tempat tidur. Mengusap setiap helai rambut wanita itu. Maafkan aku, Riana. Aku sudah menempatkan kamu di posisi yang sulit. Gali merenung memikirkan cara melindungi Riana dari keluarganya.